saat, kapan saja harus kita tanamkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah sampai malam hari ini ternyata kita masih sehat walafiat, rohani sehat, jasmani sehat. Apalagi ibu-ibuku yang paling capek sebenarnya. Urus rumah tangga itu gampang-gampang susah, apalagi urus bapak-bapak itu susahnya luar biasa. Tapi ibu-ibu sebenarnya waktunya istirahat, masih bisa luangkan waktu. Semoga dapat pahala ibadah di sisi Allah. Kemudian kita kirimkan salawat kepada baginda Sayyidina Al-Anbiya wal Mursalin Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yang di tempat ini semua nanti bersama dengan baginda Rasulullah masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi ini kalau Al-Quran bilang sebagai contoh, uswah. Maka kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai contoh yang baik untuk kita manusia. Kenapa Nabi itu sebagai contoh untuk kita? Kenapa Nabi sebagai contoh untuk kita? Karena Nabi itu manusia seperti kita juga. Tidak mungkin yang menjadi contoh bagi kita adalah malaikat. Walaupun malaikat itu bersih. Karena kalau malaikat yang jadi contoh Bapak Ibu, susah. Karena malaikat itu kerjanya bertasbih terus, ruku terus, ada yang sujud terus sampai dunia kiamat. Ada yang ditugaskan bertahmid, hanya dia ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada kerjanya malaikat hanya ucapkan Subhanallah, Subhanallah. Ada kerjanya malaikat sampai hari kiamat kerjanya hanya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kita tidak bisa diambil contoh malaikat. Susah kita, tidak mampu. Karena malaikat itu kalau dikasih fulus, dia tidak tahu itu uang. Begitu juga kalau malaikat itu lihat perempuan atau lihat laki-laki, dia tidak tertarik. Makanya tidak bisa jadi contoh itu malaikat. Begitu juga, kenapa jin tidak boleh jadi contoh? Karena kalau jin jadi contoh susah, hilang-hilang kita nanti. Jadi memang yang jadi contoh adalah baginda Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah manusia, hanya ada bedanya. Rasulullah ini manusia, kalau dikatakan wal basharu la kal bashar. Beliau manusia, tetapi manusia yang istimewa, manusia yang sempurna. Sehingga ayat katakan qad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku datangkan kepada kalian Muhammad itu sama seperti kamu manusia. Hanya Rasulullah itu manusia yang sangat-sangat sempurna. Biasanya sifat manusia, Bapak Ibu, itu biasanya tidur. Rasulullah juga tidur. Sama seperti kita. Hanya tidurnya Nabi itu beda. Kata Aisyah dalam hadis sahih, Nabi matanya tertutup, tapi dia punya hati ini seperti air yang mendidih. Jadi istrinya Aisyah tanya, ya Rasul, engkau punya mata tertidur, tertutup, tapi saya dengar hatimu ini seperti air yang mendidih. Maka apa kata Nabi? Mata saya tertutup, tetapi hati saya senantiasa berzikir.
Mungkin kalau kita ditanya istri-istri kita bagaimana suaminya, tutup matanya sambil mengerok bangun azan subuh. Alhamdulillah kalau masih bangun azan subuh. Itu yang membedakan kita dengan Nabi. Nabi tidur, kita juga tidur. Tapi tidurnya Nabi luar biasa. Tapi kalau bisa bangun subuh sudah subhanallah itu. Jangan bangun jam 8 sampai salat subuh terlupakan, berarti dosa besar. Begitu juga Nabi itu berkeringat, sama seperti saya juga berkeringat, sama semua bapak dan ibu. Tetapi kualitas keringatnya yang beda. Nah ini dia. Anas bin Malik itu membantu Nabi di rumah tangga selama 10 tahun. Jadi Nabi ini sangat sayang sama Anas bin Malik. Pernah satu ketika Anas bin Malik datang kepada Nabi dengan ibunya Ummu Sulaim. Dia lihat Nabi sementara Kailullah itu tidur siang. Tiba-tiba Ummu Sulaim lihat Nabi berkeringat. Karena memang Nabi itu tidak ada AC-nya, tidak ada kipas anginnya ibu-ibu. Jadi kita bisa bayangkan di zaman Nabi, di Arab sana ibu yang biasa haji umrah kurang lebih 50 derajat Celcius, 45 itu bonus. Ya? Kita 38 derajat, luar biasa kayak di neraka kita rasa itu. Iya, diputar kipas, hawanya kipas panas. Diputar AC, hawanya AC panas. Karena memang udaranya yang panas. Bagaimana Rasul? Sehingga berkeringat, keringatnya itu jatuh. Maka Ummu Sulaim ambil botol, ya kurang lebih tempat-tempat sekarang. Diambil keringatnya Nabi. Kemudian dicium, wanginya seperti minyak kasturi, kata Anas bin Malik. Maka Ummu Sulaim diambil itu botol, dia bawa, dia simpan. Bahkan dikisahkan dalam hadis sahih, ini menjadi parfum mengalahkan kasturi harumnya. Jadi kalau kita punya keringat ini bapak, hanya sendiri bukan? Saya dan kita semua. Ya kan? Ya ada dia punya nano-nano lah, asam-asam, kira-kira. Itulah Rasulullah bedanya. Kemudian ludah. Nah, kita cerita-cerita Nabi saja. Ludahnya Rasulullah seperti ludah kita juga, tidak ada bedanya. Apa yang membedakan? Ludahnya Rasulullah bisa menjadi obat. Ali bin Abi Thalib datang menghadap sama Nabi. Kenapa kau lambat? Ya Ali, orang sudah mau berangkat. Ya Rasul, mata saya sakit, merah, susah terbuka. Ringkas cerita, dipanggil Ali maju menghadap Nabi. Nabi mudahkan, Nabi percikan, kira-kira apa namanya, ludah-ludah isyarat. Seketika sembuh matanya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dengan Abu Bakar ketika hijrah masuk ke Gua Hira? Abu Bakar digigit kalajengking. Gua Hira ini luar biasa. Kenapa digigit? Abu Bakar bersihkan dulu tempat di dalam Gua Hira itu supaya Nabi bersih, supaya tidak ada binatang-binatang. Walhasil Abu Bakar digigit sama kalajengking. Ini kalajengking bukan kalajengkingnya Palu, kalajengking Arab. Luar biasa, besar-besar hitam. Ularnya juga begitu. Ketika mau berangkat Nabi lihat ini Abu Bakar. Kenapa? Keadaannya Abu Bakar loyo-loyo. Ditanya sama Nabi, Abu Bakar, kau menyesal tinggalkan tokomu 7? Kau tinggalkan kau punya toko di Mekah, ikut saya kau menyesal? Tidak ya Nabi. Kenapa Abu Bakar? Kau takut nanti orang-orang Quraisy dapat bunuh kita? Tidak ya Rasul. Kenapa wajahmu pucat? Walhasil ringkas hadis, ternyata digigit kalajengking. Maka apa? Maka dipanggil Abu Bakar, diludahi yang bekas digigit kalajengking. Seketika itu juga Abu Bakar As-Siddiq sembuh, sehat sebagaimana biasanya. Subhanallah. Ini ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya ludah sendiri ya kita artikan sendiri saja.
kira-kira bisa jadi obat atau tidak? Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah sempurnanya Rasulullah. Kalau ada sekarang orang mengatakan saya orang bisnis, berhasil, sukses, saya orang ahli ekonomi, Nabi sudah lebih duluan sukses. Nabi itu berdagang masih muda antar negara. Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Arab Saudi. Nabi sampai ke Sam, ke Jordan, ke Syria. Itu perdagangannya Nabi. Kalau ada yang mengatakan saya seorang pemimpin hebat, Nabi itu bukan hanya presiden. Nabi itu menguasai 2/3 dunia ketika itu dipimpin. Besar kekuasaan Rasul. Saya orang ahli militer. Nabi itu ikut perang di barisan pertama, bukan di belakang dijaga oleh pasukan, disembunyikan, tidak. Nabi itu ahli militer, Nabi yang paling di depan. Kalau ada yang mengatakan lagi bahwa saya ahli di bidang keluarga, ahli di bidang ilmu, Nabi yang paling sempurna. Inna istu, saya diutus mu'alliman, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, sempurna Nabi. Mau dibilang keberhasilan keluarga, Nabi paling berhasil. 9 istrinya. Dalam sejarah 12 juga ada istrinya Nabi. Sempurna. Kita laki-laki mau 2 istri saja setengah mati. Susah. Kenapa? 1 istri saja susah diurus. Alasan supaya kasih banyak masuk surga perempuan, padahal istrinya belum masuk surga. Atau alasan katanya doanya perempuan ini Ustaz Ayat lebih makbul doanya istri. Begitu memang betul. Karena sosok laki-laki yang berhasil di belakangnya ada doanya istri. Makanya dibilang perbanyak istri supaya banyak yang doakan. Nabi itu orang paling berhasil. Jadi semua sisi kalau mau cari kesempurnaan Nabi, semua sempurna. Mau cari kekurangan Nabi susah kita dapatkan kekurangan Nabi. Karena memang beliau manusia yang istimewa. Nabi seumur hidup tidak pernah menguap. Nah ini lagi hadis sahih. Nabi itu tidak pernah menguap. Kalau kita ya nanti tahu lah. Lebih lama menguap daripada baca Quran. Apalagi kalau sudah pegang Quran, sudah mengantuk. Itu sosoknya Nabi luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau senantiasa kita masukkan di dalam hati. Karena nanti di hari kemudian hanya orang yang diberikan minuman dari telaga Kausar yang bisa masuk surga. Itu saja. Selain daripada itu tidak bisa. Jadi nanti di hari kemudian Nabi menunggu kita sebelum nanti dihisab. Ada Nabi di depan telaga Kausar. Telaga Kausar itu panjangnya luar biasa. Dalam hadis sahih dari Ka'bah sampai Al-Aqsa itu panjangnya sungainya Nabi. Untuk apa itu? Dikasih minum sama kita semua. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu sungainya Nabi. Jadi barang siapa yang diberikan seteguk saja, maka dia tidak sengsara, tidak haus. Karena nanti di pada masa ibu-ibu bapak, matahari itu seolah-olah 1 jengkal panasnya. Tenggorokan ini terbakar karena dahaga, panasnya minta ampun. Kita lihat di Palu ini derajat 38 derajat, habis es batu di kulkas. Bagaimana nanti kalau di pada masa matahari ini seolah-olah panasnya seperti di atas kepala. Maka orang yang tidak minum dari telaga Kausar sengsara. Maka mudah-mudahan kita cinta Nabi, kita semua minum dari telaga Al-Haud Al-Kausar nanti di hari ini ya. Amin. Kira-kira bisa. Artinya Maulid ini sepanjang masa
sepanjang waktu. Jadi bagaimana caranya kita supaya Maulid ini selalu ada bersama kita? Jangan ada 1 tahun 1 kali. Lah untuk Ustaz Ahyar buat supaya kita ingat lagi, tambah cinta kita kepada Nabi. Harus setiap hari. Diringkas cerita, pertama senantiasa sebut namanya, ya, dengan salawat Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat ini penyembuh segala macam penyakit kalau kita yakin. Jadi kalau ibu-ibu tensinya lagi naik 200 gara-gara suami, kata biasa kalau sudah tanggal tua, ini tanggal 20 ke atas, itu tensi kita sering-sering naik. Bapak-bapak juga banyak-banyak salawat sama Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Banyak-banyak salawat setiap hari paling kurang 100. Itu berarti kita cinta sama Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pengalaman juga pasti bagaimana dulu kalau jatuh cinta sama pasangannya. Siang malam. Kan kita dulu, zaman kita dulu, saya 26 tahun yang lalu, 25 tahun lebih sudah saya menikah. Jadi zaman kita itu ada HP kecil. Saya masih pakai telepon yang diputar-putar itu dulu. Waktu mau minta melamar, pakai HP putar. Jadi zaman kita dulu begitu. Jadi kalau sudah dengar suara calon, ini telepon kayak mau meledak. Luar biasa. Kira-kira begitu. Sekarang anak-anak muda canggih. Waktu WA, waktu video, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita cinta, ada yang dicinta. Kadang tidak bisa tidur, susah makan kalau belum bicara. Karena kita dulu medianya bicara itu hanya telepon yang diputar. Ini bukan yang dipijit, baru pijit di travel. Wartel. Itu pun wartel, pinjam suaranya itu Pak yang di wartel dulu. Karena kalau suara kita dapat calon mertua repot. Ya repot. Artinya sampai dengan pengalaman, repot. Tapi kalau sudah bicara halo, kayaknya kita ada di atas udara. Beginilah modelnya kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saat rindu, ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah. Banyak baca salawat, sebutkan nama. Karena biasa kita, kalau nama istri kita umpamanya fulana, ada yang berhubungan dengan fulana, terdengar teman cerita atau lewat radio, langsung kaget kita. Kenapa? Karena ada yang kita cintai nama ini. Kemudian yang terakhir hidupkan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah PPI Al-Hidayah sudah ada. Ini sudah membantu ibu-ibu bapak-bapak. Dimasukkan di sini sudah membantu. Ini salah satu kita cinta Nabi. Kenapa? Setiap taman pengajian Quran diajarkan doa makan, diajarkan doa-doa masnunah, diajarkan adab masjid, adab pakai baju, adab masuk WC. Itu semua sunnah Nabi. Jadi ibu-ibu yang sudah titip anaknya belajar di TPQ, itu sudah berarti ibu-ibu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diajarkan semua sunnah-sunnah Nabi. Diajarkan bagaimana salat berjamaah. Tinggal ibu-ibu dengan bapak-bapak. Jangan anaknya sembahyang di masjid, bapak-bapaknya sendiri di rumah. Ya, bapak-bapaknya tidak sembahyang, jadi tidak ada contoh sama anak-anak. Karena biasa dulu di zaman kita dulu 80-an, kita punya bapak berteriak, Aco, pergi sembahyang. Bapak masuk rumah, kita pergi ke masjid. Jadi tidak ada contoh. Sekarang anak-anak perlu panutan contoh, apalagi ibu-ibu. Media sekarang luar biasa, zaman sekarang luar biasa. Kelihatannya anak-anak sopan. Karena kalau kita dulu anak-anak nakal tahun 80-an, kelihatan nakalnya kalau mau minum pegang botol. Ustaz, botol dibungkus di kantong plastik. Kalau mau itu karena belum ada obat. Anak-anak sekarang kelihatan sopan, masuk kamar, tutup kamar, padahal lagi halal, minum obat di kamar. Dulu kalau kita mau pergi main bala-bala, main judi, tahun 80-an anak-anak kan repot. Harus pakai kartu, bocok lagi, kumpul lagi rame-rame, uang disembunyi-sembunyi. Sekarang bu, judi online luar biasa. Hati-hati, judi online. Biasanya dari game online dulu, langsung masuk di judi online, slot itu. Hati-hati, kadang anak-anak sembunyi di kamar. Kita anggap sopan, padahal sudah berjudi di dalam kamar. Sekarang berjudi dengan orang Amerika.
Judi kita dengan luar negeri, walaupun fisiknya tidak ke sana. Luar biasa begitu juga. Jadi fasilitas Android ini memudahkan tetapi menyusahkan juga untuk kita mengontrol anak. Hati-hati. Jangan sampai 24 jam pegang HP waktu dia istirahat. Ambil HP-nya, dikontrol. Karena di situ sudah macam-macam. Dunia dalam genggaman sekarang. Jadi demikian, mudah-mudahan Ustaz Ahyan keluarga besar PPI-nya selalu meningkat. Dia keluarkan terus generasi-generasi saleh-saleha. Ini yang kita butuh. Karena kalau sudah tidak ada orang mengaji, tidak ada lagi yang baca Quran, auzubillah min dzalik. Maka kita yang selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, berkahi kita semua. Mudah-mudahan ini hujan sudah mulai ada turun-turun. Mudah-mudahan juga tidak berkepanjangan hujannya. Hujan 1 hari, 2 hari ini, dan mudah-mudahan juga gas sudah murah-murah nanti. Tapi kayaknya tambah susah, apalagi mau antri yang SPB juga susah. Setengah mati saya stres itu SPB. Iya, jadi serba salah. Kita mau bilang, kita sampaikan sama wali kota sudah kita sampaikan, tapi tidak ada solusi. Susah. Karena setengah mati sekarang ini bahan bakar petrolnya. Jadi kita mau isi bensin susah, mau isi di Pertamini, sudah ada juga didapat yang komposer. Dicampur dengan apa ini? Mama lemon. Dicampur dengan mama lemon. Itu susah sama saat. Mau dihabiskan ini ya, minta maaf. Mau banyak juga saya punya keluarga yang Pertamini. Mau dihabiskan ini Pertamini. Pusing juga wali kota bagaimana caranya. Karena apa? Kalau banyak pedagang jadi 1 jam SPB habis. Gas 3 kilo baru turun habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Ya, kita berdoa semoga Allah ampuni dosa kita, berkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami mengangkat tangan kami di malam hari ini. Kami meminta kepada Engkau ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Apabila orang tua kami sudah meninggalkan kami di alam barzakh, luaskanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Angkatlah fitnah dan azab kubur dari orang-orang tua kami ya Allah. Kirimlah doa-doa kami untuk orang-orang tua kami ya Allah. Sebagaimana mereka telah memelihara dan membesarkan kami, maka kami memohon kepada Engkau ya Allah, sayangi dan cintailah kedua orang tua kami ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab kubur ya Allah. Demikian juga orang tua kami yang masih hidup, Engkau berikanlah kesehatan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat berbakti kepada mereka ya Allah. Karena mereka adalah pintu surga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, anugerahkanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah. Anugerahkanlah kami anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami dari kematian su'ul khatimah. Jagalah negeri kami ya Allah. Jagalah kota kami ya Allah dari segala macam bahaya dan musibah ya Allah. Hindarkanlah kami ya Allah dari macam bahaya wabah, penyakit. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, demikian juga kami kirim doa kepada saudara-saudara kami yang di Gaza, di Palestina ya Allah. Kuatkanlah mereka ya Allah. Berikanlah mereka kesabaran ya Allah. Bagi saudara-saudara kami di Palestina yang gugur ya Allah, jadikanlah mereka sebagai syuhada, syahid di sisimu ya Allah. Kami hari ini dapat bergembira tertawa ya Allah, dapat bercengkerama dengan keluarga kami ya Allah, dapat bermain dengan anak dan istri kami. Saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza ya Allah, mereka dibombardir dengan Zionis ya Allah. Mereka dijajah ya Allah. Kehidupan mereka terancam ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Kirimlah doa-doa kami ya Allah untuk keselamatan mereka ya Allah. Saudara kami yang sudah wafat kurang lebih 3.000 di Gaza ya Allah, terimalah roh-roh mereka ya Allah.
Jadikanlah mereka penduduk ahli surga-Mu ya Allah. Rabbana ghafir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا لإخواننا المجاهدين في سبيل الله في فلسطين. اللهم أعز أهل الغزة. اللهم أعز أهل الغزة. اللهم فرج أهل الغزة. اللهم انصر أهل الغزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.